Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat DSCM yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini kalau kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam pertemuan ibadah. Mari kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk membaca Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Bapa. Besar kasih setiamu memimpin menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dengan hati yang rindu, haus, lapar akan Engkau Tuhan. Kami datang ke dalam bait-Mu. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau. Mari Bapa, pakai setiap kami, terlebih khusus para hamba-hamba-Mu, para pemuji pemain musik, terlebih yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh kerinduan ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang rindu memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih. Berikan kasih anugerah Tuhan. Kami membawa anak-anak kekasih kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana anak kekasih kami sebentar akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan memimpin setiap langkah hidupannya. Bahkan kami minta kuasa urapan mengurapi setiap anak-anak ini Tuhan. Sejak kecil Kau bawa untuk semakin mengenal akan Engkau. Kami percaya Tuhan, sejak anak ini sudah mengenal ke Tuhan, pasti pada dewasanya Tuhan akan Kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan kehidupan anak-anak sekolah minggu ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam nama memberkati kesehatan tubuh jasmaninya, memberkati ibadahnya, berkati masa pertumbuhannya. Kami percaya Tuhan yang menumbuhkan, menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang kuat, anak sehat, anak pintar, anak pandai, anak cerdas, sehingga melalui kehidupan anak sekolah minggu nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai juga guru sekolah minggu, berikan hikmat-Mu sehingga saat menyampaikan firman Allah untuk pelajaran anak-anak ini membawa anak semakin mengerti sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati kedua orang tuanya yang telah membawa anak-anak kekasih ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, ibadah pelayan diberkati, usaha bisnis pun diberkati Tuhan. Bahkan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan anak sekolah minggu sebentar masuk dalam sekolah minggu. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Dalam berkat Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 2 bulan perjalanan kami di bulan tahun yang baru dan kami sudah masuk di bulan yang ketiga. Bukti nyata bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Mari dengan segenap hati katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermasmur bagimu Tuhan, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan bersama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari jemaat katakan bersama singer, aku hendak pagi hari ini kami mau bermasmur bagimu ya Tuhan. Biarlah hati kami dan mulut kami limpah dengan syukur. Bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas. Mari sambil bangkit berdiri, jemaat Tuhan sekali lagi katakan,
dengan syukur di bulan yang baru ya Tuhan. Sebab kasih dan setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, mari lebih lagi pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segala pujian bagimu. Amin. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, segala pujian, segala pujian bagimu. Glory, haleluya. Benar Tuhan, surga bumi dan berseru. Kuduslah Tuhan. Berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai bagi Dia. Segala pujian, segala pujian bagimu. Hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak terima hormat. Yesus Tuhan, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty God in three person, blessed Trinity. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Yang percaya hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab banyak di antara kita pada pagi hari ini percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita di Pondok Daud pada pagi hari. Saudara boleh lambaikan tangan saudara dan berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Dia, karena kita percaya Dia Tuhan yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami, dan kami mau memberikan segala pujian, hormat, keagungan bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan Surabaya, pujilah Dia dengan segenap hatimu dan suarakan dengan lantang, Tuhan Allahmu. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Sekali lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Sama-sama, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Lagi, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama ya. Tuhan
alamu. Kita percaya bahwa Tuhan ada di antara kita pada pagi hari ini. Mari sambutlah Tuhan dengan pujian yang terbaik. Haleluya. Semangat saja, katakan Tuhan Allahmu. Tuhan dalam kasih-Nya kita semua dibaharui, amin, dan bergirang bagi Dia. Haleluya. Yang bersama-sama bersorak, katakan haleluya. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan bersama, Tuhan Allah. Amin. Saya percaya Surabaya bisa lebih semangat. Sama-sama, Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, berikan tepuk tangan yang terbaik. Dan mari kita impartasikan sukacita kita dengan memberikan salam satu dengan yang lainnya. Berikan senyum yang terbaik dan juga pernyataan iman. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah memberikan kemenangan, bahkan Allah yang sudah memberikan keadilan buat kita sekalian. Haleluya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah. Siapa? Yesus Tuhan. Siapa? Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Mari semangat katakan, Kau Dia Raja segala raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Mantap. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Lagi segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku ya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi ya, segala yang di langit dan yang
Hanya nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Dan semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sekali lagi Surabaya, serukan. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, Allah Bapa kita. Sekali lagi, Allah Bapa kita. sebelum duduk sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi di awal tadi saya mengatakan bahwa Maret menjadi bulan yang spesial bagi kita, karena kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah momentum di bulan Maret ini tidak lewat begitu saja. Mari kita responi akan kasih dan setia Tuhan, Dia yang sudah turun dari surga mulia dan boleh menjadi korban tersalib untuk dosa umat manusia. Di tengah gelap dunia sekalipun Tuhan, di tengah gelap terang-Mu memberi harapan. terang-Mu beri harapan. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Di tengah gelap dunia, Terima kasih Tuhan, terang-Mu memberi harapan Tuhan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku.
sekali lagi bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku akan memuji namamu, selamanya hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan kami, siapa setiap kami Yesus. Suara masyarakat bersyukur buat segala kebaikan dan hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu. Pelan-pelan katakan, dan ku akan memuji namamu, selamanya hanya menyembah Kau. Dia juru selamat kita. Amin. Mengubahi. Musik lebih lembut, musik lembut. Mari jemaat saja katakan, dan ku namamu, selamanya hanya menyembah. Only Jesus, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Amin. Yes Lord. Sekali lagi jemaat katakan, dan ku akan memuji namamu, selamanya hanya menyembah. Tiada yang lain, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Syarabaralayase. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Kau juru selamat, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian dan penyembahan, karena Dia Allah yang bertata di atas segala pujian umat. Oleh setiap pujian dan penyembahan umat, biarlah Engkau Allah yang diberkati oleh setiap ucapan syukur umat. Terima kasih Bapa. Ini setiap hidup kami Tuhan,
yang kami mau persembahkan di dalam tangan-Mu. Ini setiap kehidupan kami yang kami mau bawa di dalam tuntunan dan pimpinan Kau Tuhan. Terima kasih. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Amin. Kami mau datang dengan kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi atas setiap umat-Mu. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami. Supaya Roh Kudus memimpin kami. Supaya Roh Kudus menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami percaya kekuatan dan kemampuan kami bersumber daripada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu pagi hari ini. Engkau yang memberkati persekutuan dan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Saudara, dalam kita memasuki tahun yang baru maupun bulan-bulan yang baru, kita perlu untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita terus untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan kemampuan kita sebagai manusia. Karena saya mau katakan tak sadar, kadang-kadang kita sering mengandalkan hidup kita kepada kemampuan kita, kekuatan kita. Tapi marilah kita kembali melihat Tuhan sebagai Raja, sebagai pemimpin, sebagai kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan kita yang akan menolong kita untuk bagaimana memasuki setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap waktu dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak bisa hidup dengan mengandalkan pengalaman, kemampuan, kekuatan, bahkan kekayaan kita. Karena pada saat kita mengandalkan kekuatan kita, justru disitulah yang menjadi kelemahan kita dan kita terbawa oleh apa yang dunia sedang ajarkan. Kita tidak lagi terfokus kepada tujuan dan rencana Tuhan, tapi malah kita terfokus dengan apa yang menjadi keinginan daging kita. Nah, ini berbahaya, itu sebabnya mari kita tetap memastikan hidup kita, apakah kita tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan hari lepas hari, atau sebenarnya kita sedang berjalan di dalam memusatkan perhatian hidup kita kepada apa yang menjadi keinginan hati saudara dan saya. Nah, kita perlu berhati-hati dalam hal itu. Kita perlu penyertaan dan pimpinan Tuhan sekali lagi saudara. Karena kita hidup di akhir zaman ini yang semakin jahat. Bahkan kalau kita perhatikan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Pengajaran-pengajaran yang berusaha mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita dibawa terseret untuk hidup di dalam apa yang menjadi keinginan manusia. Ya. Sekali lagi mari kita menaruh perhatian kita kepada Tuhan untuk Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Berjalan di dalam penyertaan dan jalan-jalan Tuhan. Supaya kita tetap bertumbuh di dalam iman percaya kita. Amin saudara. Supaya perjalanan iman kita mengalami sampai kepada rencana dan tujuan Tuhan berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, maaf. Demikian firman Tuhan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama menaruh perhatian kita kepada beberapa bagian ayat. Itu sebabnya judul khotbah saya pagi hari ini adalah tiang awan dan tiang api. Sekali lagi kita membutuhkan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di akhir zaman ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pergumulan, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan jalan-jalan Tuhan. Kita harus melihat apakah kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, atau sebenarnya kita sedang berjalan sendiri. Sekali lagi, kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, maka jalan kehidupan kita akan membawa kepada sesuatu yang justru malah menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiang awan dan tiang api membawa menuntun setiap kita untuk mengenali jalan dan tujuan Tuhan. Sekali lagi, tiang awan dan tiang api membawa dan menuntun setiap bangsa Israel, setiap umat Tuhan untuk mengenali jalan dan tujuan Tuhan. Berbicara tentang penyertaan Tuhan selalu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, yang pertama kita belajar bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Karena apa? Tuhan membawa bangsa Israel, kalau kita membaca dalam bagian ayat yang pertama, Tuhan membawa bangsa Israel keluar tapi jalannya harus memutar, saudara. Betul ya, jadi ada perbedaan. Kalau menurut perhitungan harusnya yang lebih dekat melalui jalan yang paling singkat untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi ada alasan di situ kenapa Tuhan menuntun orang Israel jalannya memutar. Nah, sesuatu yang menarik bukan? Yang jelas adalah jalan Tuhan bukanlah jalan manusia, ya. Karena apa? Jalannya lebih jauh, saudara. Ya. Terus kita mengenali lagi di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, makanya jalan manusia dan jalan Tuhan berbeda. Jalan manusia kepinginnya lebih dekat, betul ya. Tetapi Tuhan membawa malah lebih jauh. Selanjutnya jalannya malah berputar. Nah, kadang-kadang kita dibawa Tuhan dalam perjalanan iman kita, kita lebih senang sesuatu yang instan. Betul gak? Sesuatu yang cepat. Ya, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai proses. Berputar itu artinya ada rencana, ada alasan di mana Tuhan mau membangun iman daripada orang percaya untuk bagaimana percaya kepada Tuhan. Selanjutnya perbedaan jalan Tuhan dan jalan manusia adalah jalannya melewati padang gurun. Ini bukan sesuatu yang Tuhan bermain-main dengan umatnya gitu. Ya, sehingga membawa mereka harus melalui jalan yang lebih jauh, jalan yang berputar, dan jalan yang melewati gurun, saudara. Nah, kalau saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 55 sampai 56. Di situ firman Tuhan katakan apa, saudara? Kita buka dulu sama-sama, lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Yesaya
58 ayat 55 dan 56 mengatakan, sungguh ini, 58 ayat 55, bukan 5 ya, 55, Yesaya 58 ayat 55. Bisa tolong dibantu multimedia. Yesaya 58 ayat 55 dan 56. Oke, saya bacakan aja di sini. Yesaya 58 ayat 58. Boleh? Satu orang mungkin bacain. Ya mungkin ada gangguan di multimedianya. Yesaya. Oh enggak ada, sorry. Yesaya 55. Maaf. Ya, kebalik. Bahwa di situ dikatakan bahwa jalanku bukanlah jalan manusia. Betul ya saudara? Jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan manusia. Ya, ayat 8. Coba ditampilkan. Nah ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya sekali lagi kita harus melihat bahwa terkadang ketika Tuhan membawa kita kepada jalan yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai, kita belajar memperhatikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kita menghidupi rencana kita sendiri. Amin, saudara. Karena kita harus percaya bahwa ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, bukan lagi rancangan manusia yang akan kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam rancangannya Tuhan. Nah, kembali lagi di sini kita melihat dalam apa yang kita pelajari, yang jelas ketika Tuhan menuntun kehidupan bangsa Israel, walaupun jalannya lebih jauh, jalannya berputar dan jalannya melewati padang gurun, yang jelas saudara, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat bangsa Israel. Amin. Sebagaimana Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi bangsa Israel, saya percaya juga bahwa Tuhan juga tahu jalan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Walaupun sulit, walaupun sukar. Kadang-kadang kita sering mempertanyakan, Tuhan kenapa pada saat saya hidup di dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan, tapi kok harus melewati padang gurun? Tapi kok kehidupannya kelihatannya malah semakin banyak tantangan? Saudara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Saudara hanya perlu mempercayai Tuhan dalam menghidupi rancangannya saudara. Nah yang kedua saudara, jalan Tuhan bukanlah soal cepat atau lambat. Juga bukan soal singkat atau lama, tetapi soal tepat dan akurat bagi tujuan dan rencananya. Ya, mungkin ketika saudara berdoa, bergumul, berharap kepada Tuhan, saudara menginginkan jawabannya supaya cepat-cepat dijawab. Saudara menginginkan supaya permasalahan saudara cepat-cepat ditolong Tuhan. Tapi semakin saudara bersungguh-sungguh, kok malah semakin lama kelihatannya. Saudara perlu untuk merenungkan apa yang saya katakan, bahwa jalan Tuhan bukan soal cepat atau lambat. Tapi ketika dia menjawab doa saudara, ketika dia memberikan solusi di dalam apa yang menjadi pergumulan saudara, jalannya selalu akurat dan tepat, sesuai dengan tujuan dan rencananya. Itu sebabnya yang perlu saudara perhatikan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam mengenali jalan Tuhan adalah bagaimana kita melihat apakah kita selaras dengan tujuan Tuhan. Apakah kita sedang berjalan di dalam bagian rencana Tuhan yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani. Nah kadang-kadang untuk menyelaraskan kehidupan kita dalam perjalanan iman Kristen kita, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dan itu biasanya tidak enak buat kita. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kenapa kita harus melewati jalan yang sulit, jalan yang sukar. Ya.
Karena Tuhan sedang mau menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara untuk menolong saudara. Nanti saudara akan melihat dan akan terkagum-kagum bagaimana karakter Tuhan yang hebat, yang sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan, tapi ketika Tuhan menyatakan pribadinya, walaupun saudara harus melewati jalan yang sulit, dan saudara akan melihat Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Bukankah seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang menaruh harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang semakin kita cinta Tuhan, semakin banyak pergumulannya. Betul ya saudara? Semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin banyak tantangannya. Karena itu berbicara soal kemurnian iman kita. Itu berbicara soal bagaimana kita mempercayai Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita tidak punya lagi hak untuk kita menjadi Tuhan atas diri kita, tetapi kita memberikan semuanya itu di atas kayu salib. Ketika Tuhan menyerahkan hidupnya, maka disitulah kekristenan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara totalitas yang utuh dan penuh, saudara. Untuk apa? Untuk kita memastikan apakah kita berjalan di dalam rancangannya, berjalan di dalam jalannya, saudara. Sekali lagi, jangan pernah mengharapkan Tuhan memberikan solusi tentang cepat atau lambat. Ya, itu terserah Tuhan. Tugas saudara adalah hanya berharap, bergantung kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa proses di mana ketika Tuhan sedang membawa saudara di dalam melewati jalan-jalannya, di situ ada pelajaran-pelajaran iman yang penting. Karena dia sedang membawa saudara kepada tujuannya, kepada rencananya. Percuma kita dijawab cepat, tapi kita sebenarnya sedang berada di luar rencana dan tujuan Tuhan. Ya, bangsa Israel harus mengalami 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Karena ada proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka terlalu lama di Mesir, ya. Berapa tahun saudara? 430 tahun. Karakter Mesir, mentalitas sebagai budak inferior saudara, itu melekat dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka. Di padang gurun itulah sekolah kehidupan. Apa yang terjadi saudara? Mereka gagal. Generasi yang pertama dibinasakan Tuhan. Tapi generasi yang dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian. Sekali lagi, bukan soal cepat atau lambat. Tapi soal keakuratan kita berjalan di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Makanya kalau saudara sedang mengalami pergumulan, berdoa dan bersandar, berharap kepada Tuhan saja. Titik, jangan pakai koma, saudara. Amin. Saudara kerjakan bagian saudara untuk mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, berjalan di dalam pimpinannya, mengandalkan tiang awan dan tiang api yang berbicara penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Selebihnya itu bagian Tuhan untuk menolong saudara. Bagian Tuhan untuk mendewasakan saudara. Bagian Tuhan untuk menumbuhkan iman saudara di dalam proses waktu yang mungkin buat saudara terlalu lama. Amin saudara. Sekali lagi, bagian kita hanya mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Cepat bukan berarti baik, lambat bukan berarti tidak baik. Saya ulangi lagi saudara, cepat itu bukan berarti baik, lambat bukan berarti tidak baik. Perjalanan iman yang terbaik adalah kita berjalan mengikuti Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita. Saya katakan sekali lagi bahwa perjalanan iman yang terbaik adalah kita berjalan mengikuti Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu kita juga berjalan di dalam tujuan Tuhan dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah jalan yang harus kita tempuh sebagai orang percaya. Ya.
Kita harus memastikan di tengah pergumulan, di tengah situasi yang sulit buat kehidupan kita, apakah kita berjalan mengikuti Tuhan atau kita keluar dari tracknya Tuhan. Pada saat kita mengalami tantangan dan masalah, harus sebagai orang percaya, harusnya adalah apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam tuntunan Tuhan, atau kita mengizinkan daging kita yang lebih mendominasi, memimpin setiap keputusan-keputusan kita. Sekali lagi kalau saudara lihat, pada saat generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir dibinasakan karena apa? Mereka berjalan mengikuti Tuhan, tapi dalam proses perjalanannya ketika mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, mereka sudah tidak lagi mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pertama, berjalan mengikuti Tuhan. Tapi yang kedua, mereka tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka lebih senang berjalan bersama dengan keinginan mereka sendiri. Nah, ini hati-hati, saudara. Begitu juga dalam pelayanan. Kita perlu mengoreksi, mengintrospeksi, dan mengevaluasi diri kita. Apakah pada saat kita melayani, kita masih melayani berjalan bersama dengan Tuhan? Atau kita merasa karena sudah pengalaman pelayanan, kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Bahkan ketika kita dalam melayani dalam keadaan berdosa, kita tetap merasa diri tidak perlu pemberesan. Karena saking jam terbangnya sudah banyak, saudara. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani walaupun dalam keadaan jatuh di dalam dosa. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak bersama dengan dia lagi seperti Simson. Ingat, saudara? Simson merasa bahwa Tuhan pakai dia memberikan kekuatan, tetapi ketika dia tidak taat, firman Tuhan katakan bahwa roh Tuhan tidak bersama lagi dengan Simson. Disitulah kehidupan Simson mulai hancur, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani, kita harus memastikan bahwa kita berjalan mengikuti Tuhan, kita juga berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi saudara yang melayani. Kadang-kadang dalam pelayanan kita sering distract. Ada peralihan yang membuat kita memilih melayani yang nyaman. Memilih melayani sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kita lupa bahwa melayani Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan skala prioritas. Prioritas kita bukan lagi kepada perkenanan Tuhan, tapi lebih mencari perkenanan manusia. Nah, ini berbahaya, saudara. Itu sebabnya sekali lagi, saudara, mari kita dipimpin oleh tiang awan dan tiang api dalam perjalanan kehidupan iman kita. Berjalanlah di dalam jalan yang Tuhan tuntun dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Selanjutnya adalah jalan Tuhan seringkali tidak nyaman dan tidak mudah untuk dijalani. Ya, karena apa? Di awal saya sudah katakan bahwa jalan Tuhan dan jalan manusia itu berbeda. Manusia lebih senang jalannya mulus, aman, nyaman. Tapi berbeda dengan jalan Tuhan, saudara. Jalan Tuhan itu seringkali tidak nyaman dan tidak mudah untuk dijalani, saudara. Karena jalan yang tidak nyaman dan tidak mudah, maka kita perlu tuntunan Tuhan. Betul gak? Betul gak, saudara? Karena kita tahu jalan kita sedang menghadapi proses, sedang menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah buat manusia. Tapi Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan. Karena manusia diciptakan untuk berelasi dengan penciptanya. Itu desain awalnya, saudara. Makanya kalau manusia tidak berelasi lagi dengan Tuhan, tidak berhubungan lagi dengan Tuhan, manusia itu menuntun dirinya sendiri. Makanya kejatuhan pertama manusia di Taman Eden itu
bagaimana iblis menyerang hubungan. Disitulah terjadi dosa, dan dosa itu memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia. Kita perlu memastikan apakah kita tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan atau kita sedang asik berjalan di dalam kekristenan kita dengan kekuatan manusia kita, dengan keinginan manusia kita. Saudara, kita perlu mengembalikan hidup kita untuk berjalan di dalam tuntunan Allah. Karena kita tahu kita tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini tanpa tuntunan Tuhan. Sekali lagi, karena jalan yang tidak nyaman dan tidak mudah, maka kita bukan hanya memerlukan tuntunan Tuhan, tapi kita perlu bersandar kepada Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Kita perlu juga membutuhkan arahan-arahan Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana, kita perlu mencari tahu itu. Kita jangan hanya hidup melakukan suatu aktivitas rohani yang sebenarnya kita tidak diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu untuk saat teduh setiap hari. Kenapa kita perlu membangun mesbah hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Supaya menjadi jelas bahwa kita ini hidup karena dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya sekedar menjalani kehidupan setiap hari. Tapi justru setiap hari kita perlu arahan Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melihat ada perbuatan Tuhan yang hebat, tapi setiap hari perjalanan mereka itu selalu bergantung kepada tiang awan dan tiang api, saudara. Kalau tiang api berjalan, mereka mengikuti. Tiang api, tiang awan berhenti, mereka juga berhenti. Karena kehidupan mereka bergantung kepada pimpinan dan arahan dari Tuhan. Selanjutnya, karena perjalanan kehidupan iman kekristenan kita tidak mudah dan tidak nyaman, maka kita juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Ya. Jangan saudara coba-coba mengandalkan kekuatan manusia. Itu akan membuat kita kecewa, saudara. Kalau saudara melihat ada suatu tantangan yang besar terjadi dalam kehidupan saudara secara pribadi, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan saudara, jangan pertama-tama cari pertolongan manusia. Tapi carilah pertolongan Tuhan. Carilah kekuatan Tuhan. Karena dengan kita mencari kekuatan Tuhan, kita akan memperoleh kepuasan. Kita akan memperoleh kekuatan sejati. Karena manusia menolong kita hanya sementara dan terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan lebih hebat daripada kekuatan kita dan kekuatan manusia. Seringkali orang Kristen kadang-kadang ketika menghadapi pergumulan, kenapa lebih cepat cari pertolongan manusia? Karena maunya instan, gak mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, saudara. Saya ingat betul ketika pelayanan tahun-tahun awal dalam melayani, ketika menghadapi pergumulan tentang keuangan. Dan ketika saya kumpul sama teman-teman pelayanan yang lain, di mana mereka punya penghasilan yang lebih, saya merasa kok ikut Tuhan seperti ini ya. Kok sepertinya jalannya gak seperti teman saya gitu. Compare terhadap apa yang saya lihat. Dan akhirnya membuat saya menjadi kecil hati. Tapi saya tahu Tuhan tegur saya dan Tuhan berbicara kepada saya dan saya mulai belajar bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk memahami jalan-jalannya dalam kehidupan saya. Nah, ini hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedang berjalan di dalam jalan yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, yang tidak mudah, tapi itu diizinkan Tuhan. Belajarlah untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Belajarlah untuk bersandar kepada Tuhan. Belajarlah untuk meminta arahan dan pimpinan Tuhan. Maka saudara akan lihat kehidupan saudara akan bertumbuh di dalam iman yang benar, saudara. Selanjutnya, belajarlah untuk mengandalkan penyertaan Tuhan.
Karena kita setiap hari, saya katakan terus berulang-ulang, setiap hari kita perlu penyertaan dan pimpinan Tuhan. Begitu kita hidup mengandalkan kehidupan kita, saudara akan lihat jalan kita akan menjadi jalan yang akan membawa kepada kehancuran. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut, saudara. Yang terakhir, jalan Tuhan terkadang tidak menentu, tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Saya akan jelaskan hal ini. Ya. Karena kalau kita hanya sekedar membaca ini berbahaya, saudara. Apa maksudnya jalan Tuhan terkadang tidak menentu, tidak pasti dan tidak dapat diprediksi? Sesuai dengan konteks di ayat yang kita baca bersama-sama. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sekali lagi mereka bergantung kepada tiang awan dan tiang api, bukan? Betul ya, saudara? Kira-kira menurut saudara, waktu saudara membaca ayat-ayat itu, di situ tertulis bagaimana apakah Tuhan punya schedule untuk dia berangkat dan dia berhenti? Menurut saudara, apakah Tuhan berkata setiap minggu kita akan berkemas dan kita akan bergerak? Apakah seperti itu? Setiap 2 hari kau harus memperhatikan bahwa tiang awan dan tiang api akan bergerak. Saya mau katakan gini, ketika saya baca ini, kadang bangsa Israel itu harus berkemah lebih lama. Betul gak? Iya kan? Karena ketika tiang awan atau tiang api dia berhenti lebih lama, ya artinya bangsa Israel juga harus berkemah lebih lama. Makanya tidak pasti, tidak menentu, saudara. Kadang harus bergerak lebih cepat, baru mendirikan tenda, baru mendirikan kemah. Tiba-tiba itu tiang awan bergerak, baru mendirikan kemah. Maka mereka mengikuti Tuhan yang bergerak. Nah, ini yang saya maksud, jalan Tuhan terkadang tidak menentu, tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Kadang harus berpindah-pindah. Kadang harus berdiam sejenak, saudara. Terkadang pada saat kita mengikut Tuhan ada ketidakpastian yang kita lihat dan alami. Tuhan mengizinkan hal itu supaya Ia dapat membangun kepercayaan kita yang utuh, yang penuh pada Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Karena ketidakpastian itu membawa kita belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bergerak bersama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berjalan di dalam arahan dan pimpinannya. Itu maksudnya, saudara. Ya, saya mengalami hal itu. Ketika saya ada di dalam pelayanan misi, saya bilang, Tuhan, gimana dengan masa depan saya? Kalau saya nggak pernah tahu tentang hidup saya yang saya serahkan sama Tuhan di misi ini, yang tidak ada gajinya, nanti kan saya juga akan menikah, saya akan punya anak. Saya mau kasih makan apa anak-anak saya? Itu menjadi sesuatu yang membuat saya gimana ya pastinya hidup melayani Tuhan. Tapi sekali lagi, disitulah Tuhan sedang mengajar saya. Kamu harus belajar mempercayai hidupmu kepada aku. Karena aku adalah Tuhan atas masa depanmu. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ketika kamu meninggalkan ayah ibumu, meninggalkan saudaramu untuk mengikut aku, saudara. Ya. Inilah jalan Tuhan. Seringkali ketidakpastian menjadi cara Tuhan untuk melatih iman dan kepercayaan kita padanya. Bukankah dalam Kejadian 12 yang sering kali saya khotbahkan, saya bagikan. Ada sesuatu dari pernyataan Tuhan kepada Abraham, pergilah dari tanah kelahiranmu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Suruh pergi ke tempat yang nanti akan kutunjukkan. Gak jelas, saudara. Betul gak? Tuhan hanya suruh pergi, tapi tujuannya gak tahu. Melangkah aja, itulah iman, saudara. Karena ketika saudara melangkah atas dasar perintah, tuntunan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas setiap langkah hidup saudara.
Dia tidak pernah meninggalkan orang yang berjalan karena perintahnya. Amin saudara. Makanya jangan takut. Justru yang berbahaya adalah ketika saudara melangkah tanpa perintah Tuhan. Yang berbahaya dalam kehidupan kita adalah justru pada saat kita memutuskan tanpa melibatkan Tuhan. Ada begitu banyak pemimpin rohani, blunder. Dia pikir udah pengalaman, dia pikir dia hamba Tuhan, dia sudah tidak lagi bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang penting. Makanya dia hidup dalam sebuah konsekuensi atas setiap keputusannya. Alkitab banyak menuliskan kegagalan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Karena apa? Kegagalan terjadi karena memutuskan bertindak melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Kita harus kembali memastikan hidup kita. Apakah kita sedang berjalan di dalam tuntunan tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Dan saudara akan kaget, seringkali kita mengikut Tuhan kok sepertinya jalannya enggak jelas. Saudara enggak perlu repot-repot untuk meragukan Tuhan, tapi saudara hanya perlu percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 saudara mengatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah maka ia akan bertindak. Amin. Saudara hanya perlu percaya dan berserah. Selebihnya langkah kehidupan saudara yang dipercayakan kepada Tuhan, yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak, dia akan memimpin saudara. Dia akan menyertai saudara. Dia akan memberkati saudara. Dia akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Dan dia akan menjawab setiap pergumulan masalah saudara. Kita hanya perlu memastikan apakah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan. Amin saudara. Saudara setuju dengan saya? Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Biarlah kita benar-benar memberikan kehidupan kita menjalani tahun 2024 ini dengan menyelaraskan hidup kita kepada jalannya Tuhan. Supaya Tuhan menuntun kepada penggenapan janji dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang terbaik saudara. Buat apa kita hidup tapi kita tidak dituntun di dalam penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Juga menuntun kepada jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan bahwa dia akan menuntun saudara ke jalan yang benar saudara. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Menuntun sampai kepada tujuan dan rencananya. Membawa kepada kemenangan saudara. Inilah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, maukah saudara dituntun oleh tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita? Berapa banyak saudara hari ini mau berkomitmen, Tuhan aku mau berjalan di dalam jalan-Mu. Aku mau benar-benar mengenali tujuan dan jalan-Mu. Berapa banyak saudara mau memberikan hidup saudara berjalan di dalam jalan Tuhan? Pastikan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Walaupun mungkin sulit, tidak nyaman, harus berputar. Bahkan lebih jauh, sekali lagi biarlah tiang awan dan tiang api itu menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih bahwa Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami, membawa kami ke air yang tenang, membawa kami ke rumput yang hijau. Terkadang kami sering meragukan Engkau, karena mungkin kami melihat ketidakpastian. Hari ini kami mau bertobat. Hari ini kami mau berhenti untuk bersungut-sungut di dalam kesulitan, pergumulan yang mungkin saat-saat ini kami sedang hadapi. Kami mau benar-benar mempercayakan hidup kami untuk berjalan di dalam pimpinanmu,
berjalan di dalam arahan-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Melihat bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun kehidupan kami sampai kami menghidupi tujuan dan rencana-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan. Seperti generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua yang tetap melihat pimpinan Tuhan. Yang tetap mendengar hukum dan ketetapan Tuhan. Yang tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Sehingga kami memperoleh tanah Kanaan kami. Kami boleh menikmati susu dan madu yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan yang hidup akan terus bekerja berbicara di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Teruslah Engkau berkarya ya Roh Kudus di dalam kehidupan umat-Mu. Teruslah Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Mari jemaat bersama katakan, arti kehadiran-Mu selalu ada di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat saja naikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita. Jalan-Mu, jalan-Mu. Terima kasih. Tiada terduga, terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas berkat yang baru saja kami terima, firman dan kebenaran yang akan menuntun setiap langkah kami. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa tiang awan dan tiang api yang menyertai sesungguhnya adalah gambaran daripada kepedulian-Mu atas Amen. hidup kami ya Pak. Amin. Tiang awan dan tiang api itu ya Tuhan adalah bagian daripada janji Tuhan. Immanuel yang akan senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan. Namun seringkali Tuhan kami lupa ya Bapak. Seringkali kami merasa tertekan ya Tuhan. Ya. Seringkali kami justru ya Tuhan tertipu oleh perkataan-perkataan yang seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan penuh dengan aturan-aturan, Tuhan penuh dengan hukum-hukum yang membuat kami merasa bahwa kehadiran-Mu Tuhan mengancam jiwa kami. Itulah penyesatan daripada iblis Tuhan, ketika kami tidak benar-benar mengerti isi hati-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan ketika kami diingatkan bahwa tiang awan dan tiang api menyertai kami. Hadirat Tuhan menyertai kami. Itu menjadi satu kekuatan, jadi sukacita. Menjadi satu kekuatan pada saat ini Tuhan ketika ada yang menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Bahwa ketika Tuhan hadir, Tuhan beracara dengan setiap kami. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terlalu sukar bagi Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada yang tubuhnya lemah karena sakit, kami yakin Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Amin. mendatangkan kesembuhan. Amin. Amin. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan hadirat-Mu memberikan jawaban. Amin. Kalau Tuhan berserta dengan kami, siapakah yang sanggup melawan kami? Ya Tuhan. Tidak ada nama lain di bumi ini yang lebih besar daripada nama Yesus. Bahwa siapa yang berseru-seru kepadanya tidak akan dipermalukan. Untuk itu, Bapa, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, bersatu hati. Bahwa kami adalah umat-Mu yang ditebus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa itu ya Tuhan, mampu untuk memberikan kehidupan. Firman-Mu berkata, bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Kami akan menyingkirkan ya Bapa, segala pikiran-pikiran yang meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi pagi hari ini ya Tuhan, di saat kami hadir di tempat ini, sukacita kami ya Tuhan boleh melimpah-limpah. Engkau berkati ya Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan turut beracara. Engkau menjadikan anak-anak Tuhan terang di mana Tuhan tempatkan mereka. Ya. Pekerjaan-pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Tuhan jadikan anak-anak Tuhan
menjadi bagian daripada pembangunan bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan, pemilu sudah boleh dilangsungkan dengan aman, berlangsung dengan baik. Kami berdoa bagi proses perhitungan suara-suara yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan, supaya pada akhirnya boleh terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Berkelanjutan dengan pengumuman-pengumuman Tuhan yang akan diadakan ya Bapa, untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih bagi bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya siapapun nama Tuhan yang disebutkan itu adalah ketetapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah presiden dan wakil presiden terpilih Tuhan akan bekerja dengan penuh integritas. Amin. Membangun bangsa Indonesia masuk ke dalam era keemasannya Tuhan. Ya. Terlebih ya Bapa, menjadikan bangsa ini ya Tuhan menjadi bangsa yang semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk persiapan pilkada ya Tuhan, yang akan dilangsungkan menjelang akhir tahun. Biarlah setiap calon-calon pemimpin di daerah-daerah Tuhan, Engkau munculkan ya Bapa orang-orang yang peduli, orang-orang yang cakap, orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Bapa, Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini kami juga berbahagia Tuhan bahwa hamba-Mu Engkau kirimkan ke tempat ini untuk melayani. Perjalanan pelayanannya yang telah disaksikan Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi percaya kepada Tuhan telah menuntunnya untuk naik dan bukan turun. Amin. Untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Untuk itulah Tuhan kami bersyukur. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, beserta keluarganya Bapak Novianus, dalam apapun yang dia kerjakan, baik di dalam pelayanan, di gereja, di masyarakat, dan terutama di dalam keluarganya Tuhan. Engkau urapi tangannya Tuhan, Engkau penuhi dengan hikmat untuk menciptakan Novianus-Novianus yang beriman kepada Tuhan. Ya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan yang Kau kirimkan melayani di Banjarmasin. Tuhan, biarlah jemaat di gereja diaspora di Banjarmasin Tuhan penuhi dengan sukacita, diberkati dengan luar biasa. Dan mereka Tuhan terus bertumbuh untuk menjadikan Banjarmasin Tuhan semakin harum di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan Kau pakai terus ya Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biar terus bertumbuh Tuhan. Amin. Untuk meregenerasi jemaat Tuhan, menciptakan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, muncul ya Tuhan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa Roh Kudus. Kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan yang sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, puji Tuhan, kegiatan WBI M3 pada hari Jumat 8 Maret 2024 boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Nah, untuk Opa-Oma, jangan lupa ya, hari Rabu 13 Maret nanti ada ibadah senior pukul 10 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Terusan Kesatria nomor 1 Malang. Pastor Teaching bersama Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma di hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Baptisan Raya Paskah akan diadakan Sabtu 30 Maret 2024 setelah ibadah doa puasa di NICC. Pendaftaran melalui Sekretariat GBI Diaspora Sejahtera paling lambat 24 Maret 2024. Program konseling dan doa dari Radio Sejahtera Time to Share dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari Senin dan Jumat pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kirim pertanyaan dan pokok doa dengan menulis di kolom chat. Ikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera atau dengarkan melalui streaming di www.sejahterafm.id. Shalom Papa Mama, Pasca 2024 ini, Komisi Sekolah Minggu mengadakan DSCM Kids Got Talent untuk kategori usia PGTK, SD, dan SMP. Kategori lomba, menyanyi, bermain musik, menari, dan akting bercerita atau drama. Online audition 5-31 Maret, Grand Final Minggu 7 April 2024. Pendaftaran melalui link di bawah ini. Kontak person dapat menghubungi Kak Nanang atau Kak Tias. Ayo buruan mendaftar dan rebut hadiah total jutaan rupiah. Plus dapat sertifikat loh. Jangan lupa pendaftarannya gratis. Webinar series Aku Murid Kristus dengan tema Mungkinkah Allah Jadi Manusia? Webinar akan diadakan Kamis dan Jumat 4-5 April 2024 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat melalui Zoom bersama pembicara Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang Dr. Teologi. Pendaftaran melalui link di bawah ini sampai Rabu 3 April 2024. Tema Paskah DSCM 2024, tetap teguh hadapi tantangan, dan jadwal ibadah Jumat Agung serta ibadah Minggu Paskah dan HUT DSCM ke-28 sebagai berikut. Ibadah Jumat Agung, Aula CPM pukul 7, Geraha Samudra pukul 8 dan pukul 17, dan NICC pukul 10. Ibadah Minggu Paskah dan HUT DSCM ke-28, Minggu 31 Maret 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma bertempat di New Hong Kong Restoran 2 Araya, Jalan Raden Panji Suroso nomor 89, Belimbing, Malang. Semua ibadah disertai perjamuan kudus. Dan untuk DSCM Surabaya, Jumat Agung 29 Maret 2024 pukul 9. Untuk ibadah Paskah, Minggu 31 Maret 2024 pukul 10. Semua ibadah diadakan di Gedung Pondok Daud dan disertai perjamuan kudus. Itulah jamaah Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC yang saat ini mengerjakan instalasi AC dan pemasangan plafon. Sampai jumpa dalam Worship Night Rabu 13 Maret 2024 di Aula CPM. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian bagimu, sedap nafasku lihatkanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian bagi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sedap nafas
Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bahwa ibadah kami pada siang hari ini, kami sungguh diberkati, kami sungguh melawatan Tuhan, hadirat melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab firman yang hidup itu menghidupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah bukan tingkat yang memberkati kami semua. Mari Bapak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persaudaraan yang kudus, yang memberkati dari sekarang hingga mendatang hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.